Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti, paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Saat ini saya sedang berada di Puri 11. Lokasinya berada di Karangtengah, perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang. By the way, lokasinya ini juga hanya berjarak 2 km dari gate exit tol Karangtengah, kilometer 11. Nah, di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk home tour klaster terbarunya Puri 11 Residence. Namanya Cluster Heritage Residence yang menawarkan hunian dengan nuansa Bali. Setiap unitnya memiliki private sky villa, dan untuk fasilitas, perumahan ini juga dilengkapi dengan clubhouse seluas hampir 1 hektar. Wah, menarik banget ya. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, supaya kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. So this is it, please welcome to Puri 11, signature at prime location. Untuk lingkungan di dalam klasternya sendiri juga udah rapi nih teman-teman. Karena seluruh jaringan listrik dan juga fiber optik sudah underground. Untuk ROI jalan dalam klasternya juga lebar, starting 9 sampai 12 meter. Dan untuk jaminan keamanan, Puri 11 memiliki double gate system yang dijaga oleh security 24 jam. Tepat di samping saya ini adalah show unit salah satu tipe yang ditawarkan di dalam Cluster Heritage Residence. Ini adalah rumah dengan lebar 7. Kalau yang sebelah kanan ini adalah rumah dengan lebar 7 badan, di sebelah kirinya itu adalah rumah dengan lebar 7 corner. Tapi di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk home tour rumah tipe lebar 7 badannya ya. Rumah ini terdiri dari 3 lantai, dengan luas bangunan 158 meter persegi dan luas tanah 88 meter persegi. Dimensinya lebarnya 7 meter, panjang ke belakang 12,55 meter. Di dalamnya terdapat 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Seperti biasa kita mulai dulu dari fasad rumahnya ya. Rumah ini memiliki desain modern tropical resort. Tampak depan rumahnya menggunakan panel precast beton. Untuk ton warna yang digunakan, perpaduan ada warna putih, abu-abu, coklat, dan juga ada sentuhan ornamen kayu yang diperoleh dari fiber semen cladding yang terdapat di sisi kiri dan kanan atasnya. Yang jadi focal point of view dari fasad rumahnya nih ada 2. Di bagian atas terdapat motif batik anyam yang menonjolkan unsur nuansa heritage rumahnya. Dan di bagian bawah terdapat sintered stone dengan dimensi 120 dikali 240. Itu adalah sejenis porselen yang memiliki urat seperti marmer teman-teman. Tentu aja dengan adanya sintered stone di bagian bawah itu memberikan tampilan fasad rumah ini terlihat semakin mewah. Spoiler alert nih buat kamu. Kalau kamu beli rumah di sini, untuk motif batiknya itu diberikan opsi dan ada 4 pilihan ya teman-teman. Mau motif batik anyam seperti ini, motif batik parang, motif batik kaung, atau motif batik sogan. Selain itu untuk sintered stone-nya sendiri, teman-teman juga bisa pilih motifnya. Mau yang dark, medium, grey, atau light. Wah, jadi kebayang dong ya, kamu bisa personalisasi rumah dengan selera kamu sendiri. Setiap rumah di sini dindingnya udah double berbahan bata ringan dan menggunakan lapisan cat elastomeric. Itu adalah cat eksterior khusus yang berkualitas
dan memiliki ketebalan 10 kali lipat dari cat biasa. Untuk kanopinya ini sudah include dalam pembelian ya teman-teman. Menggunakan 2 tiang panjang di sisi kanan dan kirinya dengan bentuk silinder yang dilapisi cat berwarna keemasan. Di bagian atas menggunakan rangka baja ringan yang ditutup dengan kaca tempered glass dengan ketebalan 10 mm. Di bagian depan rumahnya ini juga sudah tersedia carport dengan kapasitas 2 mobil. Ukurannya 5,5 meter dan panjang ke belakangnya ini 4,5 meter. Lantai carportnya berbahan batu andesit. Di samping area carportnya ini juga disediakan lahan untuk jadi mini garden. Lebarnya kurang lebih 1,5 meter dan panjang ke belakangnya ini 3,5 meter. Untuk memberikan privasi antar rumah, tepat di samping taman terdapat susunan bata putih pres yang memiliki rongga sehingga menyerupai tampilan dinding roster teman-teman. Selain itu di depan rumah juga sudah disediakan 1 sterilization box. Nah, untuk pintunya ini memiliki motif batik anyam serupa dengan motif batik pada fasad yang tadi udah kita lihat. Dengan adanya sterilization box ini, pastinya di masa pandemi gini teman-teman sering banget dong beli keperluan rumah tangga secara online, begitu juga beli makanan. Nah, untuk makanan yang datang dan paket yang datang bisa diletakkan di sini terlebih dahulu supaya disterilisasi. Tepat di tempat saya berdiri saat ini adalah area teras depan rumahnya. Untuk ukurannya sendiri 1,5 dikali 1 meter. Lantainya berbahan homogeneous style anti-slip ukuran 60 x 60, jadi nggak licin. Di bagian atas terdapat topi yang diberikan 1 lampu downlight model outbow berbentuk lingkaran. Nggak cuma di sini, di bagian kanopinya juga terdapat lampu model outbow. Jadi untuk sumber pencahayaan di malam hari, rumah ini pastinya cukup banget ya teman-teman. Untuk kusen jendelanya berbahan aluminium dengan lapisan powder coating berwarna coklat. Pintu utamanya berbahan solid wood engineering yang dilengkapi dengan fitur smart electronic door lock. Untuk daya listrik rumah ini yang diberikan sebesar 3.500 watt. Nah, sekarang kita langsung aja masuk yuk lihat layout di dalam rumah ini. Area living roomnya didominasi sama warna coklat. Bahkan sampai plafonnya aja tuh menggunakan material dengan motif serat kayu berwarna coklat. Tentu aja dengan dominasi warna coklat seperti ini memberikan ambience yang hangat untuk area living roomnya ini. Dan untuk bahan lantai di area living roomnya yang nanti akan didapatkan adalah homogeneous style ukuran 60 x 120. Untuk total luas living roomnya 3,75 x 6,5 meter. Kita mulai bahas dulu untuk ruang keluarganya ya. Di ruang keluarga terdapat 1 sofa dengan ukuran yang cukup besar. Tapi menurut saya dengan space yang ada, teman-teman kalau mau taruh sofa dengan kapasitas yang lebih besar lagi atau mau taruh sofa dengan bentuk letter L, itu juga masih oke banget kok. Tepat di seberang sofanya terdapat 1 TV. Nah, dengan ukuran lebar sekitar 3,75 meter, menurut saya sih peletakan TV di sini memiliki jarak pandang yang ideal ya. Makanya developer memberi inspirasi di sini dengan memberikan 1 TV yang ukuran layarnya cukup besar. Dan untuk memberikan kesan yang lebih spacious untuk rumah ini, 1 sisi dindingnya dilengkapi dengan cermin yang memanjang sampai area dapur sana teman-teman. Nggak jauh dari ruang keluarga yang tadi udah kita lihat, di sini kita ketemu sama ruang makan keluarga. Terdapat 1 meja, bentuknya persegi panjang dengan ukuran yang cukup besar, lengkap dengan 4 kursi, dan terdapat 2 lampu gantung di atas mejanya. Nah, ini dia area dapurnya. Lebarnya kurang lebih 3,25 meter ya teman-teman. For your info, setiap pembelian rumah di sini untuk kitchen appliance dan kabinet atas maupun kabinet bawahnya ini sudah include dalam pembelian ya teman-teman.
tapi tidak termasuk dengan furniture lainnya. Di samping dapur terdapat spot yang membentuk gawangan untuk jadi tempat meletakkan kulkas 2 pintu ini. Nah, di belakang saya ini ada pintu teman-teman. Pintunya ini berbahan aluminium dengan kaca di bagian tengahnya. Ini adalah pintu sebagai akses ke bagian backyard rumahnya. Kita lihat yuk. Untuk area backyardnya, terdapat decking floor selebar 1 meter yang memisahkan antara area taman belakang, dan di sisi sebelah sini adalah service areanya. Untuk service areanya sudah include sebagai tempat untuk meletakkan mesin cuci, kamar mandi ART, beserta kamar tidur ART. Nah, untuk ketersediaan sumber air bersih rumah ini menggunakan water treatment plant. Di lantai 1 rumah ini juga dilengkapi dengan 1 kamar tidur, dan di belakang saya ini terdapat 1 kamar mandi. Kita lihat dulu kamar tidurnya yuk. Kamar tidur ini ukurannya 3,25 dikali 3,25 meter. Di kamar ini juga dilengkapi dengan kaca jendela yang bisa dibuka dan view-nya menghadap ke arah depan rumah. Kalau di show unit ini sih kasur yang digunakan model kasur lipat. Jadi ketika nggak dipergunakan, teman-teman bisa lipat seperti ini, dan space yang ada bisa dimanfaatkan untuk ruang kerja atau ruang hobi. Untuk kamar mandi di lantai satunya ukurannya 2 dikali 1,2 meter. Untuk dinding dan lantainya menggunakan homogeneous tile ukuran 60 kali 60, dan sanitary set yang digunakan sudah berkualitas premium. Saya udah sampai di lantai 2 rumah ini. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kita lihat dulu kamar tidur yang pertama ya. Untuk kamar tidur ini ukurannya 3,8 dikali 2,8. Kalau dari desainnya sih kamar tidur ini dijadikan kamar tidur anak. Di sini terdapat 1 kasur set berukuran single, dan di sampingnya terdapat lemari pakaian si kecil. Di sampingnya juga terdapat space yang cukup untuk meletakkan meja dengan kursinya. Jadi anaknya juga bisa punya ruangan privacy sendiri untuk study from home. Dan kamar ini juga dilengkapi dengan kaca jendela yang view-nya menghadap ke arah taman belakang rumahnya teman-teman. Tepat di samping kamar tidur tadi terdapat 1 kamar tidur lagi yang ukurannya lebih besar, 3,35 dikali 3,2 meter. Di kamar tidur ini punya 3 kaca jendela yang tinggi dan besar yang view-nya tuh menghadap ke arah taman belakang rumahnya. Untuk kamar ini diisi dengan kasur set berukuran queen, dan di sini terdapat lemari gantung yang bisa dibuka, dan ketika dibuka itu tuh diberikan lampu LED strip yang bisa menyala. By the way, untuk ruang geraknya saya rasa juga cukup enak ya. Dengan model lemari yang dibuka seperti ini pun, teman-teman masih bisa dengan leluasa beraktivitas dan berjalan. Lemari gantungnya dibuat built-in dengan open storage di bagian atas sana teman-teman. Jadi pemilik kamar ini kalau punya perlengkapan atau perabotan yang mungkin jarang dipakai, bisa diletakkan di atas sana. Sama seperti kamar anak sebelumnya, di kamar anak ini juga disediakan spot khusus nih. Jadi setiap anak punya ruang privasi untuk study from home. Di luar kamar yang tadi udah kita lihat, terdapat 1 kamar mandi. Ukurannya 1,5 dikali 2 meter. Untuk dinding dan lantainya ini berbahan homogeneous tile ukuran 60 kali 60 ya. Bahkan untuk bagian dindingnya ini juga udah tertutup full sampai ke atas. Dan untuk sumber pencahayaan alaminya, di sini tuh terdapat 1 skylight. Jadi area kamar mandinya ini juga tetap dapat pencahayaan alami dan terang. Untuk sanitary set yang digunakan jelas berkualitas premium dong. Terdapat 1 hand shower, 1 kloset duduk, 1 wastafel, keran air lengkap dengan cerminnya. Nah, kita udah sampai di kamar tidur utamanya. Jelas ukurannya paling besar nih, 5,4 dikali 4 meter.
Untuk kamar tidur utama ini dilengkapi dengan kasur set berukuran king yang ditempatkan tepat di samping kaca jendela yang view-nya menghadap ke arah depan rumah. Sebagai pembeda kalau ini adalah kamar tidur utama, untuk bagian plafonnya juga dibuat dengan model variasi gypsum, model drop ceiling. Bagian tengahnya menggunakan material dengan motif serat kayu sehingga memberikan tampilan dan ambience kamar tidur utama ini terasa semakin hangat. Saya juga mau info ke teman-teman nih, setiap pembelian rumah di sini untuk area kamar tidurnya, lantainya berbahan laminated wood floor atau istilah yang lebih dikenal adalah parquet. Bisa jadi solusi nih, khususnya buat teman-teman atau untuk orang tua yang sudah cukup umur, yang suka ngerasa kedinginan gitu ya kakinya, dan harus pakai sendal karena bersentuhan langsung dengan lantai keramik. Dengan menggunakan parquet, ini rasanya tentu lebih hangat teman-teman. Di bagian cornernya di sini tuh terdapat closing storage yang di tengahnya tuh menggunakan kaca teman-teman. Dan di sampingnya ada satu TV yang ukurannya cukup besar. By the way, TV-nya ini tuh ditempel sama panel yang merupakan pemisah atau partisi antara ruangan tidur ini dengan ruangan walk-in closet dan ensuite bathroom di kamar ini. Kita lihat yuk. Ini adalah area walk-in closetnya. Cukup besar sih menurut saya. Dan di sisi sebelah sini terdapat space untuk meja rias nyonya rumahnya. Di sampingnya sengaja dibuat dengan kaca bening yang kalau misalnya dibuka nih gordennya, ini tuh bisa dapat pencahayaan alami. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih dari cermin ini adalah siluet bayangan motif batik anyam yang ternyata selain berfungsi sebagai elemen dekoratif untuk tampilan fasad depan rumahnya, ini tuh juga berfungsi ketika gordennya dibuka gini, cahaya alaminya tetap dapat, tapi dengan adanya motif anyaman batik ini tuh dari luar, orang tuh nggak bisa lihat langsung ke bagian area sini. Jadi privasinya tetap terjaga ya teman-teman. Dan di belakang saya ini adalah ensuite bathroomnya. For your info aja nih, semua kamar mandi anak, kamar mandi master bedroom ini dan kamar mandi di lantai 1 tadi, itu tuh sanitary setnya sudah berkualitas premium dari Kohler loh. Nah, kita sekarang udah ada di lantai 3-nya nih. Begitu naik dari anak tangga, kita tuh akan ketemu sama ruangan yang lebarnya 2, panjang ke belakang 5,14 meter. Di sana terdapat pantry yang dilengkapi dengan kitchen appliance seperti zinc, keran, kompor tanam. Berikut juga kitchen set kabinet atas dan juga kabinet bawah teman-teman. Di sini juga masih ada ruangan lagi ya untuk meletakkan roof tank supaya jadi tempat untuk menyimpan cadangan air ketika sumber air utamanya bermasalah. Dan ini adalah pintu sebagai akses menuju ke masterpiece yang ada di rumah ini, yaitu private sky villa-nya. Yuk kita lihat. Nah, selamat datang di private sky villa-nya ya teman-teman. Untuk ukurannya sendiri, ini tuh 3,75 meter dikali 4,25 meter. Di sini juga ada space lagi, bisa jadi sky garden-nya. Teman-teman bisa isi dengan tanaman hias hijau yang cantik ya. Kita geser ke sini. Ini adalah private sky lounge-nya. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini tuh 2,75 dikali 4 meter. Buat me time, ngopi, ngeteh cantik di sore hari, atau sekedar hangout kumpul sama keluarga dan teman di sini, pasti rasanya nyaman banget ya. Oke guys, kita udah selesai home tournya dan sekarang saya sudah bersama Pak Roni Wisan selaku Head Sales Puri 11. Pagi Pak, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Pagi Monica, apa kabar? Sehat selalu ya? Sehat Pak, semoga Bapak juga sehat ya. Pak, kita tadi udah selesai home tour dan rumahnya keren banget nih. Kita mau minta tolong Bapak nih jelasin profil singkat mengenai Cluster Heritage Residence di Puri 11 ini. Jadi gini, Puri 11 itu kompleks 33 hektar. Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi 33 hektar mixed use modern property complex. Jadi terdiri atas dua bagian besar, yaitu Puri 11 Residence dan Puri 11 Commercial. Nah,
Puri 11 Residence itu ada 3 klaster. Nah, klaster pertama diluncurkan tahun 2012, pada saat itu diluncurkan kafling saja, kafling eksklusif. Jadi mulai dari ukuran 336, 600 sampai bisa beli sampai dengan 1000. Jadi itu nanti bangun sendiri, desain sendiri, terserah deh. Terus kemudian dalamnya ada kolam renang, keren sekali. Itu hanya 74 kafling. Diluncurkan tahun 2012 itu langsung sold out. Pada saat itu properti lagi booming-boomingnya ya. Nah, kemudian tahun 2015 diluncurkan klaster kedua, yaitu namanya Penthouse Residence. Nah, Penthouse itu adalah konsepnya townhouse, 4 lantai, tanahnya 200 meter persegi, full bangunan 348 pakai lift. 14 unit habis juga, luar biasa. Nah, setelah itu, jadi itu diserah terimakan, diluncurkan 2015, diserah terimakan di 2017. Nah, setelah itu, nah ini dia bintangnya hari ini, tahun ini kita luncurkan, tadi saya sudah jelaskan, sejak tanggal 1 Mei 2021, Heritage Residence. Klaster terakhir, tanah terakhir di Puri 11 Residence. Wah, jadi semua klasternya ini menghadirkan hunian yang premium ya Pak ya? Iya, jadi Puri 11 ini di Karangtengah, positioningnya middle up. Jelas middle up, karena kompleksnya tidak terlalu besar, jadi unitnya juga tidak terlalu banyak. Bahkan orang-orang customer yang beli di sini, mereka itu mencari sesuatu, yaitu mereka mencari limited. Karena unit kita itu terbatas sekali, hanya 357 di Heritage Residence. Dan Heritage Residence very private sekali. Bahkan saya bisa katakan probably the most private residential complex di koridor Tangerang dan Jakarta Barat. Gitu. Nice banget nih Pak. Nah, nggak ketinggalan poin penting. Ketika kita beli rumah, pasti kita lihat dong Pak, siapa sih developernya? Baik, betul. Tentu saja, itu harus. Ya. Kalau untuk Puri 11 ini siapa Pak developernya? Baik, jadi nama developernya adalah Godland Group. Kalau ditanya kepada khalayak customer, pasti banyak yang tidak pernah dengar. Ya, mungkin segelintir saja. Tetapi developer ini berdiri di tahun 1973. Jadi proyek mereka yang pertama adalah Taman Alfa Indah di Joglo. Kedua yaitu di Puri Beta di Ciledug. Dan ketiga adalah di Palem Semi, yaitu di Karawaci, sebelahnya Lipo Karawaci. Dan yang keempat, bukan terakhir, adalah di Puri 11 ini di Karangtengah. Oke. Ya. Nah, kita beralih nih Pak. Untuk masalah aksesibilitas, tol terdekat menuju Puri 11 bisa lewat mana nih Pak? Kata kuncinya adalah Karangtengah. Jadi di tol Tangerang Jakarta, exitnya di Karangtengah. Mereka tinggal keluar di exit Karangtengah. Begitu keluar exit Karangtengah, langsung belok kiri tajam, langsung mereka akan masuk tunnel, tulisannya Welcome to Puri 11. Wow, jadi punya direct access untuk direct menuju Puri access 11, untuk Pak? masuk. Wow. Direct access untuk masuk. Hanya segelintir proyek di koridor Tangerang Jakarta yang mempunyai direct access dari tol masuk. Nah, untuk fasilitas yang disediakan buat pemilik dan penghuni di Puri 11, ada apa aja nih Pak yang disediakan? Nah, ini yang luar biasa. Jadi sebelum kita jualan, clubhouse-nya sudah dibangun. Ini clubhouse terbesar di Karangtengah, seluas 9.650 meter persegi, hampir 1 hektar. Dan sudah jadi. Ini kita sekarang yang lagi syuting di clubhouse. Ini adalah The Residence Hall. Keren sekali. Konsepnya kayak Bali. Dengan luas hampir 1 hektar, selain Residence Hall tempat kita berada, ada apa aja lagi tuh Pak yang disediakan? Kita berikan lapangan tenis, terus kemudian lapangan basket juga kita berikan. Jadi gym, terus kemudian kolam renangnya modelnya kayak di Bali. Jadi kolam renangnya tuh meliuk-meliuk, modelnya kayak resort begitu. Jadi kolam renangnya ada untuk children swimming pool maupun swimming pool orang dewasa. Dan kita juga akan bangun cafe. Jadi ini selain good residential, ini juga tempat yang sangat tepat dan nyaman sekali untuk relaksasi bersama keluarga ya Pak? Betul, makanya orang-orang yang beli di sini itu mereka itu menghargai privacy. Jadi kita ini mungkin satu-satunya kompleks perumahan di Karangtengah yang benar-benar mengambil garis tegas antara komersial dengan residence. Di sini tidak boleh digabung. Jadi kayak air sama minyak. Kita sudah katakan dari awal tidak boleh lakukan kegiatan bisnis apapun di rumah. Oke, nah kita balik lagi nih Pak ke rumah yang tadi kita home tour di cluster Heritage Residence. Iya. Mengingat developernya yang track recordnya oke banget, fasilitas dan infrastruktur aksesnya juga oke banget. Jadi penasaran nih, untuk
tipe rumah yang ditawarkan di dalam klasternya ada berapa tipe, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita luncurkan 2 tipe rumah saja, simple sekali, yaitu lebar 7 dan lebar 9. Lebar 7 ada yang badan, ada yang hook atau corner. Lebar 9 ada yang badan, ada yang hook. Dan di kedua tipe ini, semua 4+1. 4 kamar besar-besar, semuanya bisa masuk queen size. Yang master bedroom benar-benar king size. Kemudian kita berikan 1 di lantai 3, yaitu ruang kerja. Nah, jadi 7 kali 12,55 itu paling kecil. Oh, I see. Nah, itu harganya mulai dari 3 miliar. Nah, Pak, saya juga jadi penasaran nih. Untuk bisa beli rumah di klaster Heritage Residence at Puri 11, Iya. ada cara bayar yang ditawarkan? Ada berapa cara nih, Pak? Wah, kita cara bayarnya banyak sekali ya, very fleksibel sekali ya. Pertama cash, kemudian juga bisa cicil ke developer tanpa DP, jadi langsung flat, jadi bisa cicil ke developer 12 bulan, 24 bulan, sampai dengan 36 bulan. Nah, selebihnya KPR. KPR kita fleksibel, customer mau kasih kita 5%, mau 5%, 10%, 20%, kita hitungin semuanya. Nah, KPR keren juga, kita juga ada yang benar-benar KPR happy-happy, ringan sekali. Hanya DP 5%, cicil 12 kali. Jadi itu kalau lebar 7, per bulannya hanya 13,6 juta rupiah Bisa saja. dapat hunian premium? Betul. Sisanya nanti 12 bulan kemudian, pada bulan ke-12, tinggal tentukan mau bayar cash ke developer atau mau ngambil bank. Karena Monica, tahun depan sudah serah terima, Monica. Tahun depan udah siap serah terima, Pak? Kan tadi saya katakan, kita luncurkan di 1 Mei. Hanya dalam kurun waktu 4 bulan, Gotland putuskan bangun. Laku nggak laku dibangun. Kita bangun semuanya ya. Laku nggak laku bangunnya. Jadi tidak ada di sini pengalaman beli rumah di nomor 1, kemudian nomor 3-nya belum dibangun, nggak ada. Kita semuanya bangun. Nah, begitu. Jadi kita bangun tahun depan, November tanggal 1 2022, sudah mulai serah terima. Jadi tepat hanya 17 bulan. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, tapi paling penting nih, Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa kasih informasi ke teman-teman Property Hunter, kenapa sih mereka wajib banget untuk beli atau mungkin investasi rumah di klaster Heritage Residence at Puri 11? Baik, pertama begini, kita lihat lokasi Karangtengah, saya cepat aja. Karangtengah ini tanah sudah nggak ada, sudah habis, langka sekali. Dan Karangtengah ini berada di perbatasan antara Jakarta Barat dan Tangerang. Tapi KTP-nya masuk ke Tangerang, jadi ini benar-benar. Tapi bau Jakarta masih terlalu kuat, Monica. Dan Karangtengah ini mempunyai nilai keunggulan lebih dibandingkan perumahan-perumahan yang lain di Tangerang, yaitu yang paling dekat dengan Jakarta. Dan kita tahu ya, mayoritas tenaga kerja penyerapannya di mana? Di Jakarta. Yes. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang beli di sini itu maunya itu karena dekat dengan Jakarta. Oleh sebab itu, investlah properti-properti yang pasarnya itu adalah orang-orang Jakarta. Karena kenapa? Itu daya belinya paling kuat, daya sewanya, bayar sewanya itu paling berani. Makanya saya prediksi tahun depan semester akhir kuartal 1, 357 sudah habis. Karena customer saya kebanyakan orang Jakarta. Bagi mereka beli rumah sekeren begini, 3 lantai, konsepnya kayak gaya Bali gini, di atasnya ada private sky villa, dan saya pakai kualitas bangunan yang luar biasa loh. Sanitary saya semuanya pakai Kohler. Wow, saya satu-satunya proyek di koridor Tangerang sampai dengan Jakarta Barat yang menggunakan full Kohler. Nah, dengan kualitas kayak begitu, wah, orang Jakarta mah dibeli ya, Monica. Karena di Jakarta 3 miliar hanya dapat apartemen, kalau di SCBD, di CBD hanya dapat apartemen ukuran 70 meter paling. Di sini bisa dapat rumah ukuran 158, 4+1 kamar tidur. Keren sekali. Jadi saya simpulkan, it's really a good residential ya, Pak ya? Oh ya, kalau mau, makanya saya katakan, this is probably the most private residential complex di Jakarta Barat. Silakan datang dah. Saksikan sendiri, bisa lihat videonya dari Property Hunter, tapi kalau datang di sini, wah, akan terkagum-kagum. Oke deh. Nah, teman-teman udah denger dong closing statement dari Pak Roni. So, buat teman-teman yang mungkin mau pesen unitnya, mau tanya lebih lanjut, atau mau janjian untuk kunjungan show unit, caranya gampang. Kalian cukup klik link yang udah kita sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih Pak Roni untuk waktunya. Terima kasih.
sehat dan jaga kesehatan selalu ya, semuanya. Kak. Terima kasih Monica, terima kasih. Sama-sama, Sukses Kak. ke Property Hunter ya. Terima kasih. Oke, sekian home tour kita kali ini. Gimana rumahnya teman-teman? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, like videonya kalau kalian suka, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Support kita juga dengan subscribe channel Property Hunter ya, sebagai message ke kita kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Dan biar kita juga makin semangat nih, untuk review perumahan keren, menarik buat bantuin kamu nemuin rumah impian. Untuk tahu cuplikan video singkat yang akan tayang di channel Property Hunter berikutnya, teman-teman bisa cek di Instagram kita ya. Dan jangan lupa follow. Oh iya, kita juga punya TikTok teman-teman, di follow juga ya. Mudah beli rumah, siapa takut? Saya Monica Tineke mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.